Yeah. What the fuck? تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ سجيل الثقيلة، وتلحق ضرر بالغ فيها في أول رد إيراني على قصف المفاعل النووية. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. Israel akhirnya menerima balasan yang mematikan dari Iran. Ibu kota Tel Aviv yang semula damai seketika terbakar hebat dan mencekam bak neraka. Warga Israel berbondong-bondong panik dan bahkan ada yang menangis. Mereka ingin meninggalkan segera Tel Aviv yang sudah hancur lebur dirudal oleh Iran. Benjamin Netanyahu juga harus menghadapi kemarahan Iran yang semakin brutal. Menurut media Iran Times, China tidak akan mengampuni serangan Israel terhadap Teheran. Pihak Beijing menganggap jika Israel telah melanggar kedaulatan. Negara-negara Muslim juga mengecam keras tindakan Israel yang dianggap bisa membahayakan. Serupa dengan China dan negara Muslim, Vladimir Putin juga menyatakan dukungannya terhadap Iran. Indonesia juga nggak mau ketinggalan dan akan menjadi pihak penengah melalui Prabowo Subianto. Apakah dukungan demi dukungan dari negara besar bisa membuat Israel tersudutkan? Benjamin Netanyahu seolah menggadaikan jutaan rakyatnya sendiri demi kekuasaan dan kesombongannya. Iran pun melakukan manuver cerdas dengan melakukan strategi menutup Selat Hormuz. Langkah apa yang bakal dilakukan oleh Netanyahu? Cetak gol, coba merangkum Israel membara bak neraka akibat kesombongan Benjamin Netanyahu sebagai berikut. Tel Aviv seketika hancur lebur bak neraka. Israel akhirnya menerima konsekuensi yang dibayar mahal setelah melakukan serangan ke Iran. Negeri Parabullah langsung melakukan serangan balasan yang menyasar langsung ke Tel Aviv. Dilaporkan, Iran meluncurkan 125 rudal yang menyasar langsung titik penting Israel. Semula Tel Aviv yang tenang dan damai dikejutkan dengan ledakan-ledakan besar rudal Iran. Sejumlah infrastruktur penting Tel Aviv porak-poranda dihancurkan oleh Iran. Sirine perang seketika meraung-raung yang menjadi tanda jika pertempuran panjang bakal dimulai. Ibu kota Israel ini seketika mencekam bak neraka dengan banyaknya bara api yang berkobar.
Warga Tel Aviv yang seketika tenang langsung berhambur berlarian untuk menyelamatkan diri. Bahkan banyak warga Israel saat ini yang takut mati terkena rudal Iran. Sebab serangan dari Iran tersebut telah menewaskan 1 orang dan melukai 22 warga. Komandan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Tel Aviv mengatakan gedung tersebut sebagian runtuh setelah serangan terjadi. 8 orang telah diselamatkan. Situasi Tel Aviv nggak terkendali karena ratusan warga mulai bergerak meninggalkan kota. Dalam video yang beredar, rakyat Tel Aviv terlihat melawan petugas karena ingin segera keluar dari kota. Serangan ratusan rudal dari Iran bikin tentara Israel atau disebut IDF kewalahan. Tentara-tentara IDF bahkan ada yang lari berhamburan sambil menangis untuk menghindari rudal Iran. Bagaimana mau melindungi rakyatnya jika tentaranya saja lari terbirit-birit? Dalam sebuah video yang beredar diperlihatkan bahwa tentara Israel seolah enggan untuk bertempur. Tetapi Benjamin Netanyahu masih terus mengobarkan api peperangan melawan Iran. Bahkan Perdana Menteri Israel ini menyatakan siap perang terbuka melawan Iran. Netanyahu mengklaim kalau serangan dilakukan untuk terus memberikan tekanan ke Iran. Tujuannya agar negeri para mullah tidak memiliki senjata nuklir. Apakah Netanyahu tidak sadar bahwa yang dilakukannya bisa mengganggu stabilitas dunia? Iran sendiri punya peranan penting sebagai raksasa energi global. Meskipun industrinya berada di bawah tekanan Amerika, Iran tetap memegang peranan krusial. Negara ini punya catatan cadangan minyak terbesar keempat dan cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Berdasarkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, produksi minyak mentah Iran saat ini berkisar 3,1 juta barel per hari. Artinya, ini bisa menjadi ancaman inflasi global. Saat ini Iran mengekspor lebih dari 1,3 hingga 1,5 juta barel minyak per hari, di mana 80% total volume tersebut diserap oleh kilang-kilang independen di China. Eskalasi konflik yang berlanjut bisa membawa resiko sistemik bagi perekonomian makro. Apabila disrupsi pasokan, maka akan mendorong harga minyak mentah kembali menembus $100 per barel. Ini menjadi harga yang termahal sejak awal tahun 2022 sempat mengalami disrupsi. Situasi ini tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan moneter bank sentral di negara maju. Strategi cerdas Iran melumpuhkan Israel. Kita semua tahu bahwa Israel bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Negeri Zionis selalu di-backing oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat. Iran sadar jika melawan Israel dan Amerika tidak cukup dengan hanya melakukan serangan. Oleh sebab itu, negeri para mullah melakukan satu manuver yang cukup cerdas. Iran melakukan balas dendam bukan dengan menggempur dengan ratusan rudal, melainkan menutup Selat Hormuz. Terdengar sederhana, namun dampaknya bisa begitu signifikan. Iran melarang kapal apapun untuk melintas di selat tersebut. Seorang sumber pejabat dari misi Angkatan Laut Uni Eropa, Aspidas, mengatakan kapal telah menerima transmisi VHF dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. IRGC memerintahkan untuk menutup selat tersebut dan hanya mengizinkan untuk kepentingan militer. Buat kamu yang belum tahu, Selat Hormuz kami akan menerangkannya. Selat ini menjadi jalur strategis dan menjadi nadi pengiriman minyak internasional. Sejumlah negara-negara besar lainnya memang sudah lama menggunakan selat ini sebagai penghubung. Selat Hormuz merupakan jalur ekspos minyak terpenting dunia terbesar di Teluk. Artinya, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Israel, bahkan Amerika bergantung pada jalur ini. Pasokan ekspor minyak dunia selalu dikendalikan melalui Selat Hormuz. Di awal poin kita sudah menjelaskan kerugian-kerugian apabila selat ini ditutup. Lantas, dengan penutupan Selat Hormuz, apakah bisa menghentikan serangan Israel dan Amerika? Kalau kita melihat situasi terbaru, kedua negara adidaya ini masih terus melancarkan serangan. Bahkan, serangan terbaru telah melumpuhkan Teheran. Kabar dukanya adalah Iran mengonfirmasi jika pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan. Menurut kabar dari intelijen Israel, Khamenei tewas saat sedang mengadakan pertemuan. Khamenei dikabarkan meninggal bersama dengan penasihat Ali Samkhani dan Komandan IRGC Muhammad Fakfur. Intelijen Israel menambahkan jika Khamenei sedang duduk bersama Ali Samkhani
sebelum bom mulai berjatuhan. Diduga kuat Israel mendapatkan citra satelit dari seseorang yang berada di dalam ruangan. Iran pun menyampaikan rasa berkabung negara selama 40 hari atas kematian Khamenei. Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Khamenei setelah tewas terbunuh? Khamenei sendiri dikenal sebagai virus sentral dalam revolusi Islam Iran dan memainkan peran penting. Selama lebih dari 3 dekade memimpin, sosoknya dipandang berbeda oleh masyarakat. Sebagian ada yang memuji karena keteguhannya menentang Barat. Di sisi lain, ada yang mengkritik dan menilai kebijakannya memperketat kontrol politik. Dengan tewasnya Khamenei menandai babak baru dalam sejarah politik negara Iran. Meski pemimpin tertinggi mereka tewas, Iran masih terus melancarkan serangan. Bom-bom besar meledak di kota-kota Tel Aviv yang membuat warga ketakutan. Dapatkan 4 pieces kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman, cek linknya di bawah ini. Negara Muslim dan sekutu mulai ambil tindakan. Dengan kabar terbunuhnya Khamenei, apakah dunia akan terseret dalam peperangan besar? Kalau kita mengacu berita terbaru, PBB mengutuk keras serangan Amerika hingga Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan aksi militer tersebut mengancam serius perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan militer membawa risiko memicu serangkaian peristiwa yang tidak dapat dikendalikan siapapun, wilayah paling bergejolak di dunia, kata Guterres dilansir dari Al Jazeera. Sementara Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saed Iravani mengatakan serangan Amerika dan Israel sama sekali tidak punya dasar hukum. Ini bukan tindakan agresi, ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Iravani. Kecaman lainnya juga datang dari negara-negara Muslim, namun bukan pemerintahannya yang mengecam, melainkan rakyat-rakyat dari negara Muslim yang berada di Timur Tengah. Warga Muslim merayakan hancurnya Tel Aviv karena gempuran-gempuran dari rudal Iran. Menurut sumber video tersebut, warga Bahrain mendukung serangan yang dilancarkan Iran. Bahkan di Washington DC saat ini tengah dipenuhi oleh ratusan massa yang berdemo. Mereka menyuarakan aspirasi untuk menyetop serangan ke Iran karena tidak mengancam stabilitas politik. Para pendemo membentangkan spanduk bertuliskan "No War". Padahal Donald Trump berdalih jika serangan ke Iran bertujuan untuk melindungi warga Amerika Serikat. Beberapa saat lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar di Iran. Tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang segera dari rezim Iran, kata Trump. Dengan adanya demo dari rakyat Amerika, lantas warga mana yang dilindungi Trump? Kalau rakyatnya saja membantah, kenapa Trump berani menjalankan misi menggempur Iran? Apakah Trump sudah terprovokasi dengan Benjamin Netanyahu yang terus-menerus meminta menyerang Iran? Trump dan Netanyahu disebut akan terseret dalam peperangan yang besar. Kenapa bisa demikian? Karena tindakan dari Netanyahu dan Trump ditentang habis-habisan oleh sekutu Iran. Vladimir Putin menyebut jika Iran telah memenuhi kemauan dari Washington. Tetapi Trump sendirilah yang menolak berbagai kesepakatan yang telah diajukan. Menurut Putin, Amerika Serikat yang telah memantik api terlebih dahulu melawan Iran. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения. А европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. Какого хрена-то, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. Gak hanya Rusia, China juga mengecam keras serangan brutal yang dilancarkan Amerika dan Israel. Bersumber dari Iran Times, pihak Beijing menganggap Trump dan Netanyahu telah melanggar. China menuliskan jika Israel dan Amerika telah memicu peperangan besar, Iran juga tidak mau menyerah begitu saja dan terus menyatakan berperang melawan Amerika Israel. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Komandan Khatam Al-Anbiya Iran,
Ia mengatakan operasi pembalasan masih akan terus berlanjut tanpa henti dan tanpa ampun. Iran baru akan berhenti menggempur sampai musuh benar-benar mengakui kekalahan. Saat ini, negeri para mullah bakal melancarkan operasi di semua pangkalan. Iran bakal segera mengetatkan penjagaan di sejumlah pangkalan perbatasan. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga siap memberikan serangan yang paling ganas. Operasi ofensif terberat dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan segera dimulai menuju wilayah dan pangkalan teroris Amerika yang diduduki, tulis IRGC. Pemerintah Iran mengatakan kejahatan besar ini tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan. Ini akan membuka lembaran baru dalam sejarah dunia Islam. Anwar Abbas berharap hadirnya China dan Rusia bisa membantu Iran hadapi serangan Amerika Israel. Pengamat sosial ekonomi keagamaan ini meminta dunia untuk terus menekan. Jika Israel dibantu Amerika Serikat untuk menyerang Iran, maka semestinya China dan Rusia juga ikut membantu Iran menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Sudah saatnya China dan Rusia menampakkan dirinya secara terang-terangan dalam membela negara yang ditindas oleh Amerika Serikat, kata Anwar Abbas. Sandal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria atau wanita? Cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan Israel membara bak neraka akibat kesombongan Benjamin Netanyahu. Akankah pertolongan dari negara Muslim China dan Rusia mampu melumpuhkan Amerika Israel? Atau justru Iran semakin terdesak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.